Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Damar Sanggali dengan NIM 25051204254 dari program studi Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Pada video ini saya akan mempresentasikan rencana topik penelitian tugas akhir saya yang berfokus pada penerapan machine learning dalam bidang sosial ekonomi, khususnya dalam memprediksi tingkat pengangguran di Indonesia. Topik ini saya pilih karena menurut saya perkembangan teknologi saat ini tidak hanya berperan dalam bidang industri atau teknologi saja, tetapi juga memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan permasalahan sosial yang nyata di masyarakat. Melalui penelitian ini, saya ingin mencoba menghubungkan antara data statistik yang tersedia dengan teknik machine learning, sehingga dapat menghasilkan suatu model prediksi yang bermanfaat. Tingkat pengangguran merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kondisi ekonomi suatu daerah. Ketika tingkat pengangguran tinggi, hal ini dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti meningkatnya angka kemiskinan, ketimpangan sosial, hingga menurunnya kualitas hidup secara keseluruhan. Selain itu, tingginya pengangguran juga dapat memicu permasalahan lain, seperti meningkatnya kriminalitas dan berkurangnya produktivitas ekonomi. Di sisi lain, saat ini kita hidup di era digital, di mana data tersedia dalam jumlah yang sangat besar, termasuk data sosial ekonomi, yang dirilis oleh pemerintah, seperti Badan Pusat Statistik. Namun, data tersebut seringkali hanya digunakan sebagai laporan atau dokumentasi, dan belum dimanfaatkan secara maksimal untuk melakukan prediksi terhadap kondisi di masa depan. Dengan adanya perkembangan teknologi artificial intelligence, khususnya machine learning, kita dapat memanfaatkan data historis tersebut untuk menemukan pola dan membuat prediksi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mencoba memanfaatkan data tersebut dalam memprediksi tingkat pengangguran di Indonesia berdasarkan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana membangun sebuah model machine learning yang mampu memprediksi tingkat pengangguran terbuka berdasarkan data historis yang tersedia. Selain itu, pertanyaan lain yang juga ingin dijawab adalah seberapa akurat model yang dibangun dalam prediksi nilai pengangguran di masa mendatang, serta faktor apa saja yang paling berpengaruh terhadap hasil prediksi tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun model machine learning yang mampu memprediksi tingkat pengangguran terbuka di tahun berikutnya, berdasarkan data dari tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami hubungan antara beberapa variabel seperti tingkat partisipasi angkatan kerja, jumlah penduduk, dan tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya menghasilkan model prediksi, tetapi juga memberikan insight atau pemahaman yang lebih dalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran. Dalam penelitian ini, dataset yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Data tersebut dipilih karena bersifat resmi, terpercaya, serta mencakup seluruh provinsi di Indonesia. Dataset yang digunakan terdiri dari berbagai variabel utama. Yang pertama, tingkat pengangguran terbuka atau
TPT, yang digunakan sebagai target atau variabel yang akan diprediksi. Yang kedua, tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK, yang menunjukkan persentase penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, jumlah penduduk pertengahan tahun yang digunakan untuk mempresentasikan skala populasi di setiap provinsi. Yang keempat, rata-rata lama sekolah yang digunakan sebagai indikator tingkat pendidikan masyarakat. Variabel-variabel ini dipilih karena secara teori memiliki hubungan dengan tingkat pengangguran. Data yang digunakan mencakup seluruh provinsi di Indonesia dalam rentan waktu 2020 hingga 2024, sehingga diharapkan cukup untuk membangun model prediksi. Metodologi dalam penelitian ini terdiri dari berbagai tahapan utama. Tahap pertama adalah processing data, yaitu proses pembersihan data dari nilai yang hilang, data duplikat, serta penggabungan data dari berbagai sumber menjadi satu dataset yang utuh berdasarkan provinsi dan tahun. Tahap kedua adalah pemilihan fitur, di mana variabel seperti TPAK, jumlah penduduk, dan rata-rata lama sekolah digunakan sebagai fitur untuk memprediksi TPT. Tahap ketiga adalah proses pemodelan menggunakan algoritma machine learning, yaitu Key-Nearest Neighbor atau KNN. KNN merupakan algoritma yang bekerja dengan cara mencari sejumlah data terdekat dari suatu titik berdasarkan jarak tertentu, kemudian menentukan nilai prediksi berdasarkan data-data tersebut. Algoritma ini dipilih karena sederhana, mudah diimplementasikan, dan cukup efektif dalam menangkap pola berdasarkan kedekatan data historis. Selanjutnya, model akan dilatih menggunakan data dari tahun 2020 hingga 2024. Setelah proses training selesai, model akan digunakan untuk memprediksi nilai TPT pada tahun berikutnya. Tahapan terakhir adalah evaluasi model, yaitu dengan membandingkan hasil prediksi dengan data aktual menggunakan matrik atau untuk mengukur tingkat akurasi model. Dari hasil evaluasi ini akan diketahui seberapa baik performa model yang telah dibangun. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah terbentuknya model machine learning yang mampu memberikan prediksi tingkat pengangguran dengan tingkat akurasi yang baik. Selain itu, diharapkan juga model ini dapat digunakan sebagai alat bantu dalam memahami tren pengangguran di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap tingkat pengangguran, sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya maupun pihak-pihak terkait. Demikian rencana penelitian yang dapat saya sampaikan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemanfaatan data dan teknologi machine learning untuk membantu analisis dan pengambilan keputusan di bidang ekonomi dan ketenaga kerjaan. Saya juga menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan, sehingga sangat terbuka untuk pengembangan lebih lanjut di masa mendatang. Terima kasih atas
perhatian yang telah diberikan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.